Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang dipilih malam ini adalah keberanian, optimisme, berlandaskan keimanan. 3 kata yang dikandung oleh topik ini masing-masing mempunyai pengertian dan dia berkait khususnya dalam konteks kehidupan manusia, kehidupan Muslim. Kita dianugerahi Tuhan potensi, kita manusia. Secara garis besar kita bisa berkata bahwa ada fisik, perhitungkan kekuatan fisik Anda kalau mau menghadapi orang lain yang lebih kuat dari Anda. Kenali dia. Itu saya hobi sepak bola. Itu pelatih itu dia pelajari lawannya, oh ini kelemahannya, itu ininya, ya kan? Itu baru bisa menang. Kita dianugerahi akal dan kita dianugerahi hati di samping fisik. Gunakan ketiganya. Letakkan sedikit akal pada perasaan Anda biar lurus, jangan emosional. Dan letakkan juga sedikit hati, perasaan di akal Anda supaya tidak arogan. Menyatu. Jadi kalau mau berani, gunakan akal. Akal itulah yang menghasilkan ilmu. Ilmu bermacam-macam. Sehingga kita menyesuaikan diri dengan apa tadi pesan pertama tadi. Apa kewajiban Anda? Apa yang Anda akan lakukan untuk menghadapi bahaya? Cari ilmunya. Bagus. Di situ akal berperanan. Tapi berpagi-pagi saya ingin berkata begini. Akal itu yang pertama, ada bidang garapannya, ada bidang operasinya. Jangan membawa mata untuk mendengar. Ada bidangnya. Jangan bawa akal untuk mengukur moral. Dia tidak akan ini. Dia hanya mendukung. Itu sebabnya orang berkata begini, kita punya hati, kita punya akal. Ada 2 hal yang akal tidak bisa lakukan, tapi hati bisa melakukannya. Apa 2 hal itu? Iman dan cinta. Akal tidak berperanan dalam cinta. Kalau dia berperanan, ibu lebih memilih anak yatim yang gagah, yang ini, daripada anak kandungnya yang buruk. Di situ hati yang berperanan. Itu 1. Ada bidang garapannya. Yang kedua, akal itu bisa letih. Terus digunakan. Letih dia. Bisa salah. Hati-hati. Kita perlu pendukung terhadap akal. Akal bisa salah. Hati juga bisa salah. Dulu Plato berusaha untuk menghindarkan kesalahan. Dia ciptakanlah logika Aristoteles yang menciptakan. Tapi dia juga salah. Karena dia terkadang menggunakannya bukan dalam bidang garapannya. Itu jadi gunakan dia pada bidang garapannya. Ada hukum-hukum alam. Itu akal yang menemukan. Tetapi ingat bahwa hukum-hukum alam itu tidak lain dari ikhtisar pukul rata statistik. Hukum-hukum alam itu kesepakatan para pakar pada masanya. Bisa berubah. Kita perlu menggunakan hati. Hati itulah
yang melahirkan iman. Tapi sebagaimana kita mewanti-wanti tentang akal, kita perlu juga mewanti-wanti tentang hati. Itu pesawat ulang-alik Apollo itu diciptakan oleh orang-orang yang akalnya luar biasa. Tapi gagal. Karena akal belum tentu sempurna. Itu kapal Titanic itu tenggelam. Yang membuat berkata dia tidak akan tenggelam. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Kenapa? Dia sombong. Dia angkuh. Hatinya tidak rendah. Jadi hati kita perlu gunakan. Nah, hati inilah itu yang melahirkan iman. Nah, kita mau lihat apa itu iman. Apa iman sama dengan yakin? Kita biasa dalam bahasa Indonesia yakin dan percaya. Kata dan itu menunjukkan bahwa berbeda yakin dan percaya. Saya jelaskan apa arti iman karena banyak orang yang salah paham tentang arti iman. Iman itu pembenaran hati, itu dulu. Bukan pembenaran akal. Yang kedua, kalau masih dalam tahap iman, pasti ada keraguan. Nabi Ibrahim memohon pada Allah, wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tuhan bertanya, apa kamu belum beriman? Dia bilang, sudah ya Allah, saya sudah beriman, tetapi masih ada pertanyaan di dalam hati saya. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Kami tunjukkan kepadanya bukti-bukti yang sangat jelas, sehingga imannya meningkat menjadi yakin. Jadi yakin itu lebih tinggi dari iman. Iman itu pasti ada tanda tanyanya. Orang berkata, bisa benar, bisa salah, tapi saya teringat ungkapan orang, cinta sebelum menikah itu masih ada tanda tanya. Benar dia cinta atau tidak? Setelah kawin, sebelum dapat anak, masih ada tanda tanya. Tapi setelah dapat anak, itu sudah. Iman begitu, ada tanda tanya. Coba sebentar kembali merenung. Ada enggak kiamat ya? Tidak apa-apa kalau Anda berkata, gimana ya? Ada tanda tanya. Pertanyaan itu bisa mengantar pada keyakinan. Asal Anda asah. Disitulah peranan apa yang dinamakan the power of belief. Anda percaya? Kaitkan dengan keberanian. Kaitkan langkah Anda yang berdasar ilmu itu dengan hati Anda yang dihiasi oleh iman. Walaupun iman itu belum mencapai puncaknya. Nah, kemudian kita lihat. Iman bisa bermacam-macam iman itu. Apa puncak keimanan itu? Keimanan kepada Allah. Anda bisa percaya pada si A, bisa percaya pada B, bisa percaya pada takhyul, bisa percaya pada ini. Tetapi puncak dari objek iman adalah Allah. Karena itu pesan. Setiap Anda akan melangkah, lakukanlah perhitungan tentang kehadiran Allah. Kalau Anda tidak melakukan perhitungan tentang kehadiran Allah, maka itu berarti Anda tidak pandai berhitung. Hitung dong, ada Allah. Allah bagaimana? Maha kuasa, maha baik, maha benar, maha memberi tuntunan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau tadi keberanian masih ada rasa ragu, masih ada tanda tanya, begitu Anda kaitkan hati Anda dengan Tuhan dan bersangka baik kepadanya, Anda akan melangkah sambil berkata, apapun hasilnya, Tuhan maha baik. Itulah yang dia pilihkan buat saya. Nah, itulah keberanian berlandaskan iman. Iman yang dimaksud, iman kepada Allah. Kalau Anda sudah tidak memiliki kepercayaan sejak semula, Anda tidak bisa maju. Tapi kalau Anda punya kepercayaan, punya iman tentang Allah, maka ketika itu Anda akan merasa berani. Itu sebabnya
kata Buya Hamka ada dalam tulisannya, saya teringat sekarang, kalau Anda bersama Allah, maka Anda akan merasa ramai walau sendirian. Anda merasa kaya walau hampa tangan. Anda merasa berani walau tanpa kawan. Nah, iman. Itu yang diajarkan. Nah, saya ingin begini. Jadi pesannya berlandaskan keimanan, terserah mau percaya apa. Tetapi dalam agama, puncak kepercayaan itu adalah percaya kepada Allah yang maha baik, maha kuat, maha memberi petunjuk, maha memberi dukungan, sehingga kalaupun Anda gagal, Anda tetap akan berkata, inilah yang terbaik pilihan Allah. Kita tadi berkata, ada ilmu, ada iman. Ilmu itu memberi kekuatan kepada kita. Dia menerangi jalan kita. Tetapi iman itu menetapkan arah dan memelihara niat suci kita. Itu iman. Itu bedanya ilmu dan iman. Ilmu itu menyesuaikan diri kita dengan lingkungan kita. Wah, ini udara panas. Ilmu teknologi menciptakan ini. Sesuailah kita dengan ini. Tetapi iman itu menyesuaikan jati diri Anda dengan diri Anda. Anda sesuai dengan apa yang diimani. Ilmu diibaratkan dengan air telaga, tenang. Tetapi seringkali meresahkan. Kalau iman seperti air bah. Tetapi selalu menenangkan kalau Anda percaya. Apapun yang terjadi. Ilmu hiasan lahir. Iman hiasan batin. Ilmu mudah Anda batalkan. Anda punya ilmu, ada argumentasi dari orang lain, dibatalkan. Kalau iman tidak mudah. Iman itu bertahan. Sulit sekali orang pindah agama itu sulit. Karena iman. Ilmu, ada yang mengibaratkannya, ibaratnya sangat baik menurut hemat saya. Ilmu tanpa iman sama dengan lentera di tangan pencuri. Dia punya lentera tapi pencuri. Sedangkan iman tanpa ilmu sama dengan kompas di tangan bayi. Dua-duanya tidak akan bermanfaat untuk manusia. Jadi kembali kita ingin berkata bahwa kita memerlukan keberanian. Bukan sekedar keberanian fisik, juga keberanian moral. Berani mengakui kesalahan. Berani memikul tanggung jawab. Itu keberanian. Tetapi sebelum melangkah, berhitunglah. Jangan sampai langkah Anda mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang Anda takuti. Amarah, aturlah. Ada ungkapan, kalau mau marah, tahan amarah itu. Kalau tidak dapat, terpaksa marah, maka jangan sampai amarah Anda terlihat di wajah Anda. Kalau harus terlihat, maka jangan sampai terucap oleh lidah Anda. Kalau harus terucap, maka jangan sampai ucapan Anda melampaui batas. Kalau harus melampaui batas, maka jangan sampai menggerakkan tangan Anda. Kalaupun harus dan itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, maka ketika itu upayakanlah untuk memaafkan kalau bisa dimaafkan. Tapi kalau tidak, melangkahlah dengan penuh keberanian setelah melakukan perhitungan, setelah menggunakan ilmu dan menggunakan hati. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.